Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Pesugihan Terkutuk, Warisan Leluhur. Saya ucapkan selamat mendengarkan. Pagi itu sebelum berangkat sekolah, Mela sempat melihat mamanya sedang mengecat kukunya. Mamanya Mela ini memang sering bergonta-ganti warna cat kuku. Kadang berwarna biru tua, kadang berwarna hitam, dan kadang berwarna merah. Mela sudah hafal jika mamanya berganti warna cat kuku, berarti nanti malam akan ada banyak tamu yang datang. Tamunya mamanya Mela ini semuanya wanita dan seumuran dengan mamanya. Mereka pun juga mengecat kukunya dengan warna cat yang sama. Sepertinya sudah janjian dengan mamanya Mela. Kebiasaan mereka sudah dilakukan sejak Mela masih kecil. Waktu Mela masih kecil, Mela tidak begitu peduli dengan kebiasaan mamanya ini. Namun, seiring berjalannya waktu dan usia, logika dan nalar Mela mulai berjalan dan rasa ingin tahu mulai menghantui. Mela ini anak tunggal. Dia tinggal bersama ayah dan ibunya. Rumahnya Mela ini terbagi menjadi dua bagian. Yang satu, rumah yang biasa mereka tempati, dan yang satunya, sebuah rumah atau lebih tepatnya sebuah tempat yang khusus dijadikan tempat pertemuan mamanya dan teman-temannya. Dalam kesehariannya, mamanya Mela ini justru sering menghabiskan waktunya di tempat itu daripada di rumah. Dan ayahnya Mela sepertinya tidak mau ambil pusing dengan kebiasaan istrinya itu. Kadang kalau kawan-kawan istrinya itu datang, ayahnya Mela justru lebih memilih menjauh dan menenangkan diri di tempat yang sepi. Sejak kecil, Mela tidak pernah melihat ayahnya itu bekerja. Dan mamanya pun juga cuma menghabiskan waktunya di tempat biasanya dia bertemu dengan kawan-kawannya. Kadang Mela tidak habis pikir, dari mana ayah ibunya bisa mendapatkan uang. Padahal gaya hidup mereka tergolong cukup mewah. Sore itu kawan-kawan mamanya sudah mulai berdatangan. Mela sempat mengamati kalau warna cat kuku teman-teman mamanya itu warnanya sama semua. Seperti biasa, mamanya dan kawan-kawannya bercanda dan ngobrol ke sana kemari seperti kawan lama yang lama tak berjumpa. Dari kamarnya, Mela sesekali mendengar suara mama dan kawan-kawannya tertawa terbahak-bahak. Tapi di sisi lain, Mela juga melihat ayahnya duduk terdiam di ruang tamu. Dan ternyata malam itu merupakan puncak rasa penasaran Mela. Mela bertekad untuk menyelidiki apa yang sebenarnya dilakukan oleh mamanya dan kawan-kawannya di rumah sebelah itu. Tepat jam 11 malam, Mela sudah tidak mendengar lagi suara gelak tawa mama dan teman-temannya. Dengan mengendap-endap, Mela berjalan menuju ke rumahnya yang sebelah. Dia mulai mengintip apa sebenarnya yang dilakukan mereka. Setelah sampai di tempat, ternyata Mela tidak bisa mengintip karena semua pintu tertutup rapat. Bahkan semua jendela tertutup rapat dan gorden pun juga ditutup rapat. Bahkan lubang kunci pun disumpal dengan anak kunci dari dalam. Mela benar-benar tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Tiba-tiba, Mela ingat kalau di bagian belakang ada toilet yang pintunya biasanya jarang tertutup. Lewat dari pintu toilet itu, dia pun masuk ke rumah dari belakang. Diam-diam dia mengintip apa yang sebenarnya dilakukan oleh mama dan kawan-kawannya. Dan betapa terkejutnya dia begitu melihat apa yang terjadi. Mela melihat ibunya berbaring di tengah teman-temannya.
Dia dikelilingi kawan-kawannya yang memakai jubah hitam dan juga kerudung hitam. Dan yang paling bikin Mela bergidik ngeri, Mela melihat ibunya berbaring dibalut kain kafan seperti pocong. Sementara itu, kawan-kawannya terus berjalan mengelilingi ibunya Mela sambil membaca mantra. Mela hampir tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia hampir saja berteriak, tapi dia langsung menutup mulutnya sendiri. Mela pun langsung berlari keluar rumah, namun tiba-tiba dia menabrak sesosok tubuh. Setelah dia lihat, ternyata dia menabrak mamanya sendiri. "Loh, Mama kok ada di sini?" tanya Mela. Mamanya pun juga ikut bertanya. "Lah, kamu sendiri di sini sedang apa, Nduk?" Mela tak habis pikir. Padahal dia benar-benar melihat mamanya tadi berada di dalam rumah, tapi sekarang dia dalam sekejap sudah berada di luar. Kemudian mamanya Mela berkata, "Sudahlah, sebaiknya kamu masuk saja ke rumah, Nduk. Tidurlah, besok kamu kan sekolah." "Baik, Mah," kata Mela. Begitu masuk di kamarnya, Mela tetap tidak bisa tidur. Dia masih terbayang-bayang apa yang baru saja dia lihat. Dia tidak habis pikir, sebenarnya apa yang dilakukan Mama dan teman-temannya itu. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Mela mengobrol dengan ayahnya. Dia menceritakan semua apa yang dia lihat kepada ayahnya. Sang ayah pun berkata, "Sebaiknya kamu jangan mengulangi perbuatanmu itu lagi, Nduk." "Loh, kenapa ya? Memangnya ayah sudah tahu apa yang dilakukan Mama? Kenapa ayah diam saja?" Ayahnya Mela hanya terdiam mendengar pertanyaan beruntun dari Mela. Tiba-tiba mamanya Mela muncul dari belakang dan berkata, "Ya, mungkin sebaiknya kamu memang sudah saatnya mengetahui semuanya, Nduk. Karena Mama rasa kamu sudah dewasa." "Mela, duduk dekat ayah sini, Nduk," kata ayahnya Mela. Mela pun menuruti kata-kata ayahnya. Dia duduk di samping ayahnya. Kemudian sang ayah berkata, "Jika kamu memang ingin tahu yang sebenarnya, hari ini ayah akan menceritakan semuanya. Semua ini berawal dari perbuatan nenek moyang kita dulu. Kakek buyut kita itu ada yang menganut ilmu hitam. Mereka mencari harta dengan mengadakan perjanjian dengan iblis. Dan ternyata ritual itu harus dilanjutkan sampai 7 turunan. Dan mamamu ini merupakan keturunan yang ke-7. Dan semoga saja ritual ini sudah berakhir sampai Mama saja. Kamu tidak perlu mengikutinya." Mela pun kemudian bertanya, "Memang kenapa kalau ritual ini tidak dituruti ya? Kita ini punya Tuhan ya. Kenapa kita harus menuruti iblis?" Terus terang, Mela tidak sudi memakan harta dari hasil perjanjian dengan iblis. Ayahnya Mela pun berkata, "Ayah dan Mama sebenarnya juga tidak ingin melakukan hal ini. Tapi ini sudah menjadi kutukan dari leluhur kita turun-temurun." Kembali Mela berkata, "Tapi setidaknya kita tetap harus berusaha ya. Terus terang, kalau begini terus, aku tidak sudi tinggal di sini. Lebih baik aku keluar rumah." Kemudian sang ayah mendekati Mela dan memegang kedua pundaknya. "Tolong dengarkan ayah, Mela. Ayah dan Mama sudah berusaha mencari pertolongan ke semua orang yang paham tentang hal ini. Tapi hasilnya sia-sia dan malah menambah masalah. Kamu tidak tahu akibatnya bagaimana jika kita menghentikan ritual ini." Tiba-tiba mamanya Mela berkata, "Sudahlah ayah, tidak usah kau teruskan ceritamu. Begini Mela, tolong kamu dengarkan Mama ya, Nduk. Mama berjanji, mulai sekarang Mama tidak akan melakukan ritual ini lagi. Dan Mama akan mencari uang dengan jalan yang halal. Kamu jangan pergi ya, Nduk," kata mamanya Mela. Ayahnya Mela agak terkejut mendengar kata-kata istrinya. "Ma," kata ayahnya. Ayahnya Mela tidak menegur istrinya. Namun tiba-tiba mamanya Mela memberi isyarat kepada bapaknya Mela agar diam.
Kemudian mamanya Mela kembali berkata, "Kamu bisa pegang janji mama. Tapi kamu jangan pergi ya, Nduk," kata mamanya Mela. Mela pun mengangguk. Dan sejak saat itu mamanya Mela sudah tidak pernah mewarnai kukunya lagi. Dia juga mulai mencari uang dengan jalan yang halal. Kebetulan mamanya Mela ini memiliki keahlian membuat cat pewarna kuku. Setiap hari, dengan dibantu ayahnya Mela, sang mama membuat cat kuku dan memasarkannya lewat online. Lambat laun usahanya mulai maju, dan Mela pun juga ikut membantu usaha mamanya. Namun, pada suatu hari, tiba-tiba mamanya Mela jatuh sakit. Sekujur tubuhnya ditumbuhi bisul, dan setiap saat mamanya Mela selalu berteriak kesakitan. Mela sangat khawatir dan berusaha membawa mamanya ke dokter. Tapi mamanya menolak, dan Mela sendiri sangat heran kenapa ayahnya tidak ada inisiatif sama sekali untuk membawa mamanya ke dokter. Namun akhirnya Mela sangat marah kepada ayahnya, dan akhirnya sang ayah pun membawa mamanya Mela ke dokter. Namun ketika diperiksa medis, tidak ada gangguan apapun yang ditemukan dalam tubuhnya mamanya Mela. Mereka juga tidak tahu apa penyebab sakit dari mamanya Mela. Pada suatu malam, Mela melihat ayahnya sedang duduk merenung dan kepalanya tertunduk. Mela pun mendekati ayahnya dan bertanya, "Ayah, sebenarnya apa yang terjadi ya? Kelihatannya kalian masih menyembunyikan sesuatu dariku." Kemudian sang ayah menghela napas panjang. Setelah itu dia menceritakan semuanya. "Sebenarnya begini Mela, sejak awal ayah ingin menceritakan semuanya, tapi dicegah oleh mamamu. Begini Nduk, ritual turun-temurun ini jika dihentikan, maka akibatnya bisa kamu lihat sekarang. Intinya, mamamu sudah bertobat, dia tidak ingin kehilanganmu. Jadi dia rela berkorban sampai akhirnya menjadi seperti ini." Mendengar cerita ayahnya, Mela pun langsung menangis dan memeluk mamanya. Namun mamanya sepertinya sedang tertidur pulas. Tepat jam 12 malam, mamanya Mela menghembuskan napasnya yang terakhir. Mela benar-benar merasa bersalah kepada mamanya. Selama ini dia salah paham. Ternyata semuanya dijalani karena terpaksa, dijalani karena kutukan dari leluhur. Ketika mamanya dimakamkan, di pemakaman tidak terlihat satupun teman-teman mamanya Mela yang biasanya melakukan ritual. Ketika Mela menanyakan hal itu kepada ayahnya, sang ayah menjelaskan kalau teman-teman mamanya yang selama ini berkumpul melakukan ritual, ternyata mereka itu sudah meninggal semua sejak lama. Jadi ternyata kawan-kawan mamanya Mela yang selama ini datang itu, sebenarnya mereka itu bukan manusia. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.